Nyaris 2 tahun, pandemi mengguncang dunia. Semua sektor terdampak, termasuk dalam hal pendidikan. Pandemi menyisakan banyak kisah anak-anak yang terpaksa harus berpisah dari bangku sekolah. Sejumlah alasan menyebabkan mereka putus sekolah. Simak ulasan selengkapnya di Berkas Kompas. Aku Denis Herlino, usiaku 11 tahun. Aku tinggal di kampung Blok Eceng, Muara Angke. Di sini, kebanyakan penghuninya bekerja sebagai pemulung dan nelayan. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Bapakku buruh serabutan. Penghasilannya tidak menentu. Ibuku biasanya berdagang tahu tempe, tapi kadang berhenti, tergantung stok tahu tempe di pasar. Pagebluk membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Lagi belum kena COVID juga susah sama, Bu. Penghasilan. Kadang ada, kadang enggak. Kadang di rumah sampai nganggur 10 hari. Ntar ada yang manggil, ikut. Gitu aja. Anak 4, rumah ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Kangen belajar. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Mau dia. Orang maunya ngomongnya mau sekolah lagi bapak gitu. Tapi nggak ada HP kan susah, Bu. Ya lagi keadaannya begini, Bu. Nggak bisa beli. Kontrakannya aja belum kebayar. Sayang, anak seperti Denis harus putus sekolah. Ia berprestasi jadi ranking 2 di kelasnya. Denis masih menaruh asa bisa sekolah lagi, supaya cita-cita jadi pemadam kebakaran bisa terlaksana. Pengennya saya sih anak saya biar satu ada sekolah, Bu. Gitu biar tinggi sekolahnya. Biar pinter, biar dia ada kegiatan, biar masa depannya, biar mikir sendiri. Kalau udah sekolah lagi kan saya senang, Bu. Udah begini kan kasihan ngeliatnya. Kalau nggak sekolah, teman-teman sekolah dianya enggak. Saat berhenti sekolah, Denis tak pernah lagi mendapat siraman ilmu pengetahuan. Dia hampir ikut kakaknya bekerja, namun dilarang bosnya karena masih di bawah umur. Kini, waktunya banyak dipakai mengasuh adik dan bermain bersama teman-teman di sekitar rumah. Sebagian besar dari mereka juga putus sekolah. Paling ngaji, sholat, udah. Pulang sholat di rumah. Di Indonesia, lebih dari 80.000 anak mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga atas putus sekolah sepanjang tahun 2020. Jawa Barat di posisi pertama dengan jumlah murid putus sekolah nyaris menembus 11.000 anak. Selama pandemi ini banyak sekali dampak negatif yang kita alami khususnya untuk bidang pendidikan. Sebagai contoh saja, anak-anak yang putus sekolah untuk anak SD saja, ini meningkat 10 kali lipat dibanding tahun 2019. Banyak sekali tekanan dari orang tua, khususnya tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengajak anaknya untuk bekerja. Susenas mencatat,
jutaan anak Indonesia mesti angkat kaki dari bangku pendidikan. Ada ragam faktor pencetus mengapa para anak bangsa tak lagi bersekolah. UNICEF menyebut pandemi menyulut angka putus sekolah naik, terimbas dampak sosial ekonomi selama pagebluk. Setelah pandemi terjadi, boleh dikatakan proporsi anak yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi itu hampir 2 kali lipat. Jadi kalau berdasarkan data UNICEF, sebelum pandemi ada sekitar 38% anak dan remaja yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi. Setelah pandemi, persentasenya yang kami lihat itu 70% anak yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menerima sejumlah laporan dari masyarakat soal kasus anak putus sekolah di saat pandemi. Faktor ekonomi jadi biang keladi. Yang banyak itu yang mereka tidak bisa bayar sekolah. Pandemi ini ekonominya, keluarganya terdampak, maka mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah. Kelanjutan dari itu, mereka ada faktor mereka harus bekerja. Orang tuanya di PHK misalnya, mau nggak mau karena usahanya seret ketika pandemi, maka anak bekerja. Hilang akses pendidikan membuat sejumlah anak terpaksa bekerja. Meski dalam hati, keinginan menggapai cita terus menyala. Dari pihak sekolah suruh ngundurin diri. Ngundurin diri itu tanda tangan surat